Sistem kardiovaskuler. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Saya Andreas Valentinus Siregar, ada Novalius Lina, ada Stephanie Naomi, ada Jipora Syanipar, ada Desi Elvana. Definisi: sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Perkembangannya, sistem kardiovaskuler mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskuler terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut angioblasts. Angioblasts ini timbul dari A. Mesoderm splanchnicus dan chorionic, B. mesenchyme atau yolk sacs dan tali pusat, C. dan dapat juga menimbulkan pembuluh darah dan darah. Jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Apabila jantung mengalami gangguan, peredaran darah dalam tubuh dapat terganggu sehingga menjaga kesehatan jantung sangatlah penting agar terhindar dari berbagai jenis penyakit jantung. Penyakit jantung. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut, seperti piramida terbalik dengan apeks atau disebut juga superior posterior. Berada di bawah dan basis atau disebut juga arterior inferior, berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi, paru, pembuluh balik di atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada atau disebut juga cavum thorax. Sebelah kiri yang terlindung oleh costae terdapat tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa di bawah papila mamae, 2 jari setelahnya. Berat badan orang dewasa sekitar 250 sampai 350 gram. Otot jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu luar perikardium, tengah miokardium, dalam endokardium. Perikardium berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang corpus terni dan rawa iga 2-4 yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Di antara 2 lapisan jantung ini terdapat lender sebagai pelincan untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. Lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria susunan miokardium, yaitu otot atri, sangat tipis dan kurang teratur, disusun oleh 2 lapisan. Lapisan dalam mencakup tersebut serabut berbentuk lingkaran dan lapisan luar mencakup 2 atria. 2. Otot ventrikuler. Bentuk bilik jantung dimulai dari cincin anteriovestikuler sampai ke apeks jantung. 3. Otot antriventrikuler. Dinding pemisah antara serambi dan bilik, atrium dan ventrikel. Endokardium. Dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengilat yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lender. Endokardium kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Bagian dan ruang jantung. Pertama ada basis cordis, apex cordis, fascies sternocalis, fascies dorsalis, margo dextra, margo sinistra, sulcus anteroventricularis, sulcus langitudinalis anterior, sulcus langitudinalis posterior, vena cava superior, vena cava inferior.
ruangnya ada aorta, arteri pulmonalis, katup tricuspidalis, katup mitral, katup pulmonalis, katup aorta, atrium dextra, atrium sinistra, ventrikel dextra, ventrikel sinistra. Mekanisme kerja jantung. Darah memasuki jantung melalui dua vena besar, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior, mengosongkan darah yang minim oksigen dari tubuh ke atrium dekstra jantung. Setelah itu, atrium itu berkontraksi dan darah mengalir dari atrium dekstra ke ventrikel dekstra melalui sebuah katup, yaitu katup trikuspid atau trikuspidalis yang terbuka. Lalu darah keluar jantung melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis yaitu arteri yang minim dengan oksigen. Dari arteri pulmonalis tersebut menuju ke paru-paru untuk berdifusi, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian darah yang sudah kaya dengan oksigen dipompa masuk kembali ke dalam atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Dari atrium sinistra, darah menuju ke ventrikel sinistra melalui katup mitral. Lalu darah diedarkan ke seluruh tubuh oleh aorta melalui katup aorta. Sistem pembuluh limfatik. Sistem pembuluh limfatik merupakan suatu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruang interstitial ke dalam darah. Pembuluh limfa dapat mengangkut protein dan zat partikel besar keluar ruang jaringan yang tidak dikeluarkan dengan absorpsi secara langsung ke dalam kapiler darah. Sistem pembuluh limfa terdiri dari satu, ductus lymphaticus dextra, ductus lymphaticus jugularis dextra, subclavia, dan bronchomedialis. Omediastinalis masing-masing mengalirkan cairan limfa sisi kepala dan leher. 2. Ductus lymphaticus sinistra mulai terlihat dalam abdomen sebagai kantong limfa yang memanjang. 3. Nodus limfatisi berbentuk lonjong seperti buah kacang dan terdapat di sepanjang pembuluh limfa. Kapiler limfa, sedikit cairan yang kembali ke sirkulasi melalui pembuluh limfa, terletak abdomen dan di daerah hipoglostrium kiri bawah dan pada iga ke-9, 10, dan 11. Berdekatan dengan fundus abdomen dan permukaannya menyentuh diafragma. Parenkim limfa terdiri dari pulpa putih dan pulpa merah. Pembuluh arteri nadi atau arteri adalah salah satu jenis pembuluh darah yang membawa darah dari jantung dan menyebarkan darah beroksigen dan ke beberapa bagian tubuh. Terdapat 3 jenis arteri, yaitu arteri elastis, arteri muskular, dan arteriole. Kedua, arteri elastis adalah arteri besar yang menjaga tekanan darah dalam tubuh. Contohnya adalah aorta dan cabang-cabang utamanya. Arteri muskular yaitu dinding pembuluh darah yang banyak mengandung otot polos, juga mengontrol aliran darah melalui vasoconstricts, menguncup, dan vasodilatasi mengembang. Mekanisme ini diatur oleh sistem saraf otonom. Arteriole merupakan arteri terkecil yang menjalar hingga pembuluh darah terkecil, yaitu kapiler. Dinding arteri terdiri dari 3 lapisan: tunica adventitia, lapisan paling luar; tunica media, lapisan tengah; dan tunica intima, lapisan paling dalam. Pembuluh vena. Pembuluh vena berfungsi untuk membawa darah kembali menuju jantung. Setelah dialirkan ke seluruh tubuh,
Itulah mengapa pembuluh itu juga sering disebut dengan namanya pembuluh balik. Pembuluh vena memiliki dinding yang tipis, tidak elastis, dan memiliki katup di sepanjang pembuluhnya. Pembuluh kapiler pertama, kapiler adalah gabungan dari pembuluh nadi dan vena yang bercabang. Pembuluhnya memiliki dinding yang sangat tipis. Ini memungkinkan nutrisi adalah gabungan dari pembuluh nadi dan vena yang bercabang. Pembuluhnya memiliki dinding yang sangat tipis. Ini memungkinkan nutrisi masuk ke dalam sel dan jaringan tubuh. Di dalam kapiler terjadi proses filtrasi dan absorpsi. Pembuluh ini berukuran paling kecil ketimbang pembuluh darah lainnya. Ketiga, pembuluh ini juga terjadi pertukaran oksigen atau korban dioksida dan hasil ekskresi jaringan. Perbedaan arteri, vena, dan kapiler. Sifat: dinding arteri pembuluh nadi tebal dan elastis, vena pembuluh balik tipis dan kurang elastis, kapiler tipis dan permeabel. 2. Arah aliran. Meninggalkan jantung, menuju jantung, berawal dari arteriol. 3. Tekanan, kuat dan memancar, lemah dan menetes. Kapilernya peralihan antara sistem bertekanan tinggi dengan sistem bertekanan rendah. Sifatnya yang keempat ada darah. Arteri pembuluh nadinya banyak mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis. Vena pembuluh baliknya banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Kapilernya banyak mengandung oksigen. Letak lebih ke dalam dekat permukaan tubuh. Kapilernya antara arteri dan vena. Sifat yang selanjutnya ada klep. Arteri pembuluh nadinya hanya satu pada pangkal nadi. Vena pembuluh baliknya banyak di samping pembuluh darah. Kapilernya tidak memiliki. Darah dan peredarannya. Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah. Pembuluh darah dan aliran arteri adalah 1. Aliran darah dalam pembentuk pembuluh darah. 2. Tekanan darah arteri sistolik, diastolik, nadi, dan darah rata-rata. 3. Gelombang nadi. 4. Analisis gelombang nadi dapat dinilai dari frekuensi gelombang nadi, irama denyut nadi, amplitude, dan ketajaman gelombang. 5 faktor yang mempengaruhi tekanan darah arteri, sedangkan pembuluh dan aliran vena yaitu 1. Tekanan vena biasanya sangat rendah. 2. Gelombang denyut vena, perubahan tekanan dan volume. 3. Kurva denyut nadi. Vena jugularis eksterna dengan cara non-invasif. Keempat ada kecepatan aliran darah vena. Kelima ada faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran darah vena. Keenam pengaruh gravitasi pada tekanan darah vena. Komponen darah. Sel darah merah juga disebut eritrosit adalah jenis sel paling melimpah di dalam darah. Komponen darah utama lainnya termasuk plasma, sel darah putih, dan trombosit. Fungsi utama sel darah merah adalah mengangkut oksigen ke sel tubuh dan mengantarkan karbon dioksida ke paru-paru. Leukosit atau sel darah putih ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Berikut jumlah sel darah putih per mikroliter darah. Sel atau darah berdasarkan tingkat usia yang normal, bayi baru lahir 9 sampai 38.000, bayi umur kurang dari 2 minggu, 5.000 sampai 20.000, bayi 1 bulan sampai 2 tahun, 6 sampai 17.000, anak 2 sampai 5 tahun, 5.500 sampai 15.500, anak kurang dari 5 tahun, 5 sampai 13.000 dewasa di atas 15 tahun, 3.500 sampai 10.500. Trombosit disebut juga keping darah yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Selain itu, trombosit juga kerap digunakan untuk mendeteksi kelainan dan mendiagnosis berbagai penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada penggumpalan darah. Plasma adalah sebagai komponen darah berbentuk cairan yang mengisi sekitar 5
55 sampai 60% dari volume darah dalam tubuh. Secara rincian, plasma darah tersusun dari air kurang lebih 92% dan 8% sisanya merupakan karbondioksida, glukosa, asam amino atau disebut juga protein, vitamin, lemak, serta garam mineral. Fungsi plasma darah yang paling utama adalah mengangkut sel-sel darah. Sistemik atau peredaran darah besar adalah sirkulasi di dalam tubuh yang menggerakkan darah antara jantung dan seluruh tubuh. Bagian ini menggunakan untuk mengirimkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikan darah yang terdeoksigenasi kembali ke jantung. Darah yang mengandung oksigen akan memasuki atrium kiri dari vena pulmonalis. Selain itu, darah kemudian dipompa melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Dari ventrikel tersebut, darah dipompa melalui katup aorta dan masuk ke dalam aorta yang merupakan arteri terbesar dari tubuh. Untuk pertukaran gas dan nutrisi dengan jaringan tubuh terjadi di dalam kapiler yang mengalir melalui jaringan. Sirkulasi sistemik menjaga metabolisme setiap organ yang setiap jaringan dalam tubuh tetap hidup kecuali parenkim paru-paru yang disuplai oleh sirkulasi pulmonal. Sirkulasi sistemik secara keseluruhan adalah sistem tekanan yang lebih tinggi dibanding sirkulasi pulmonalis. Hal ini karena sirkulasi sistemik harus memaksa volume darah yang lebih besar untuk mencapai bagian tubuh yang lebih jauh dibanding dengan sirkulasi pulmonal. Pulmonal, peredaran darah kecil, adalah sirkulasi yang berguna untuk menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Hal ini berfungsi untuk mengangkut darah yang tidak mengandung oksigen ke paru-paru untuk menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah yang sudah diisi oksigen dan mengalir kembali ke jantung. Di paru-paru, darah mengalir melalui kapiler di alveoli, yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas untuk menghilangkan karbon dioksida dan menambahkan oksigen ke darah. Darah yang sudah terisi oksigen kemudian meninggalkan paru-paru melalui vena pulmonalis yang mengembalikannya ke atrium kiri agar sirkulit pulmonal. Saat sirkulit pulmonal berakhir, maka sirkulit asismatik dimulai. Di sini ada peredaran darah kecil, ada arteri pulmonari, atrium kanan, vena cava, vena sistemik, ventrikel kanan. Peredaran darah besar, di situ ada kapiler dari semua jaringan tubuh tempat pertukaran gas terjadi. Ada ventrikel kiri, arteri sistemik, atrium kiri, aorta, vena pulmonari. Tekanan darah, selisih diastolik dan sistolik tersebut pulse pressure. Misalnya tekanan sistolik 120 mmHg dan diastolik 80 mmHg, maka tekanan nadi sama dengan 40 mmHg. Tekanan darah tidak selalu sesuai dengan karena salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah keadaan kesehatan dan aktivitas. Sistole adalah tekanan darah pada saat jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi saat jantung berkerut. Diastole adalah tekanan darah pada saat jantung mengembang dan menyedot darah kembali atau pembuluh nadi mengempis kosong. Penyakit sistem kardiovaskuler. Penyakit sistem kardiovaskuler.
Aritmia. Aritmia adalah kondisi ketika jantung memiliki detak atau ritme yang tidak normal, seperti terlalu cepat, lambat, atau tidak teratur. Aritmia terjadi ketika impuls elektrik yang berfungsi sebagai pengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. 2. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyumbatan atau penyempitan di pembuluh arteri koroner yang disebabkan oleh penumpukan plak. Kondisi ini membuat pasokan darah menuju jantung menjadi berkurang jika tidak segera ditangani. PJK dapat menyebabkan serangan jantung, aritmia, dan gagal jantung. 3. Ada kardiomiopati. Kardiomiopati adalah gangguan pada otot jantung. Kardiomiopati dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gagal jantung, pengumpalan darah, henti jantung, dan gangguan katup jantung. 5. Ada stroke. Stroke adalah penyakit yang terjadi ketika pasokan darah menuju otak terganggu akibat tersumbat atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Akibatnya sel-sel di otak akan rusak. 4. Ada deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis atau trombosis vena adalah kondisi adanya gumpalan darah di pembuluh darah vena. Biasanya kondisi ini terjadi di bagian paha dan betis. Pada beberapa kasus, gumpalan darah ini dapat mengalir ke paru-paru dan menyebabkan komplikasi serius seperti emboli paru. 5. Keenam ada penyakit arteri perifer. Peripheral artery disease atau PAD atau penyakit arteri perifer adalah kondisi ketika aliran darah menuju kaki tersumbat akibat penumpukan plak di pembuluh darah arteri. Hal ini membuat kaki kekurangan suplai darah sehingga menimbulkan rasa sakit ketika berjalan. Di sini kita bisa lihat struknya ya, ada peripheral arterial disease. Itu di situ ada gambarnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Cara menjaga kesehatan jantung. Yang pertama ada rutin berolahraga. Olahraga atau setidaknya melakukan aktivitas fisik ringan secara rutin dapat menolong jantung kita untuk tetap sehat. 2. Menjaga pola makan sehat. 3. Menjaga berat badan ideal. 4. Mengontrol kadar kolesterol dalam darah. 5. Rajin minum air putih. 6. Tidak merokok atau berhenti merokok. Selanjutnya ada istirahat yang cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. See you teman-teman.